Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Prakasa Nanda. Perkenalkan, nama saya Yovan. Perkenalkan, nama saya Angel. Dan di sini kita sedang berada di Museum Sangiran. Dan sekarang tanpa berlama-lama kita akan menjelajah apa saja sih isi dari Museum Manusia Purba Sangiran ini. Let's go. Selamat menyaksikan. Formasi Kabo di Sangiran adalah lapisan tanah dari periode Pleistosen Tengah yang ditemukan di situs Sangiran. Lapisan ini mengandung fosil vertebrata seperti gajah, banteng, dan rusa, serta fosil moluska air, payau, dan sisa-sisa tanaman. Formasi Pucangan adalah lapisan tanah tertua di situs Sangiran yang terletak di bawah formasi Kabo dan di atas formasi Kalibeng. Formasi Kalibeng adalah lapisan batuan sedimen tertua di lembah Sangiran dan tersusun dari lempeng pasir serta batu gemping yang mengandung fosil hewan laut. Di sini ini terdapat juga kerang-kerang ya, kerang-kerang fosil ini ya. Ini kerangnya adalah kerang atau hewan ini berada di air asin ya. Karena kalau di sini ini adalah air tawar. Di sini ada diatome. Diatome itu plankton dan abu vulkanik. Kemudian di sini ini glassbank ya. Glassbank ini dikatakan komunitas ya. Jadi ini pasir, gamping dan kerikil tadi ya. Seperti kita ngecor ya. Ini merupakan kondisi yang paling keras ya. Kemudian di sini ada pasir silangsur. Nah, pasir silangsur ini terjadi karena aliran sungai mengalir secara perlahan sehingga material yang dibawa air tadi sangat lembut sekali sehingga membentuk lapisan pasir silangsur. Nah, kemudian kalau yang di atasnya adalah tanah ya, jadi tanahnya kering, tandus ya. Di sini tidak bisa ditanami ya, jadi tanah yang tidak subur. Tanduk kerbau salah satu koleksi fauna purba yang ditemukan di kawasan Sangiran, yang pada masa lampau merupakan daerah yang kaya akan kehidupan satwa besar. Kerbau purba ini biasanya tergolong dalam jenis Bubalus paleokerabau atau kerbau liar besar yang hidup pada masa Pleistosen, ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, ini bukan dari satu individu ya, tapi dari beberapa gajah ya. Formasi Notopuro adalah lapisan batuan yang terletak di atas formasi Kabo secara tidak selaras, yang umumnya terdiri dari endapan darat seperti tuf, batu pasir tufaan, bereaksi lahar, dan konglomerat gunung api. Ini merupakan kura-kura raksasa yang hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Kura-kura dewasa dapat tumbuh mencapai panjang 2,5 meter, tinggi 0,9 meter, dan berat 850 kg. Dan nama kura-kura ini adalah Geokelon atlas. Proses evolusi manusia purba menjadi manusia modern berawal dari Afrika ke seluruh dunia. Kisah evolusi manusia adalah epos panjang yang dimulai sekitar 6 juta tahun yang lalu di padang rumput dan hutan Afrika.
Awal dari perjalanan luar biasa ini ditandai dengan perubahan yang paling mendasar, transisi dari berjalan dengan 4 kaki ke berjalan tegak. Spesies seperti Australopithecus yang terkenal melalui fosil Lucy adalah pelopor bipedalisme, yaitu berjalan 4 kaki, kemampuan yang membebaskan tangan mereka untuk hal yang lebih besar. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu muncul genus Homo yang sesungguhnya, Homo habilis, manusia terampil, menciptakan alat batu sederhana pertama. Perubahan ini menunjukkan lonjakan kognitif, kemampuan untuk membayangkan kegunaan benda alami dan mengubahnya menjadi alat. Seiring waktu, ukuran otak mulai membesar secara signifikan. Titik balik besar terjadi dengan kemunculan Homo erectus sekitar 2 juta tahun lalu. Memiliki postur tubuh yang tegak dan menyerupai manusia modern. Dengan otak yang lebih besar sekitar 1000 cc, mereka tidak hanya menciptakan alat kapak tangan yang lebih canggih, tapi juga menguasai penggunaan api. Api membawa revolusi seperti memasak makanan yang meningkatkan penyerapan nutrisi dan mendukung pertumbuhan otak yang lebih lanjut, serta kehangatan dan perlindungan. Yang paling penting, Homo erectus adalah hominin pertama yang berani bermigrasi keluar Afrika dan menyebar luas ke Asia dan Eropa. Perjuangan di zaman es. Ratusan ribu tahun kemudian muncul hominin purba akhir seperti Homo heidelbergensis yang kemudian menjadi nenek moyang bagi 2 cabang besar di belahan bumi utara, Neanderthal di Eropa dan Asia Barat, serta Denisovan di Asia Timur. Spesies-spesies ini memiliki otak sebesar atau bahkan lebih besar dari kita. Mereka adalah pemburu ulung, hidup dalam masyarakat yang terorganisir dan mulai menunjukkan perilaku yang mendekati modern. Seperti mengubur jenazah, mereka beradaptasi dengan lingkungan dingin pada zaman es dengan tubuh yang kekar. Munculnya manusia bijak. Sementara itu di Afrika, benih evolusi yang paling sukses mulai tumbuh sekitar 300.000 tahun yang lalu. Homo sapiens, manusia bijak, muncul. Dibandingkan sepupu purbanya, kita memiliki kerangka yang lebih ramping, wajah yang lebih datar, dan tengkorak yang lebih bulat, yang menandakan dahi vertikal dan perkembangan lobus frontal yang lebih baik. Meskipun Homo sapiens dan Neanderthal hidup berdampingan di beberapa wilayah selama puluhan ribu tahun, bahkan terjadi perkawinan silang yang meninggalkan jejak DNA Neanderthal pada manusia non-Afrika modern. Homo sapiens memiliki keunggulan kognitif sekitar 500 tahun yang lalu. Terjadi revolusi atas yang luar biasa. Homo sapiens mulai menunjukkan pemikiran simbolis yang kompleks. Mereka melukis gua dengan detail yang menakjubkan, menciptakan perhiasan, dan mengembangkan bahasa yang rumit. Kemampuan ini memungkinkan inovasi yang lebih cepat, strategi berburu dan adaptasi yang lebih unggul, serta organisasi sosial yang lebih efisien. Namun pasti, gelombang migrasi Homo sapiens keluar Afrika menyebar ke seluruh dunia dan menggantikan dalam beberapa kasus berasimilasi dengan populasi hominin purba lain. Pada akhirnya dari sekian banyak cabang dalam pohon keluarga evolusi manusia, hanya satu yang tersisa, Homo sapiens, manusia modern yang mewarisi semua adaptasi yang terkumpul selama jutaan tahun, termasuk berjalan tegak, menguasai api, dan yang paling penting memiliki kecerdasan untuk memahami dan mengubah dunia di sekitar kita.
lingkungan stepa Sangiran pada masa purba digambarkan sebagai padang rumput luas yang dihuni beragam hewan seperti babi purba, badak, dan satwa pemakan rumput lainnya. Membentuk ekosistem yang seimbang dan menunjukkan bahwa kawasan Sangiran pernah menjadi habitat alami yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati pada masa Pleistosen. Dr. Eugene Dubois memicu penelitian dunia dengan penemuan monumental Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa di Trinil pada tahun 1891 yang saat itu dianggap sebagai mata rantai yang hilang. Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan oleh G.H.R. von Koenigswald yang menemukan lebih banyak fosil penting di Sangiran sendiri. Museum ini juga menghormati para peneliti Indonesia modern yang terus menjaga dan meneliti situs ini, memastikan bahwa Sangiran tetap diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan pusat studi penting mengenai evolusi manusia. Sugeng siang rencang-rencang tepangaken kula nanda ing mriki kula ajeng tanglet kalih Budarmi babakanipun Museum Sangiran. Ing mriki kula ajeng tanglet manapa paranipun situs Sangiran wonten pangertosan proses evaluasi manusia purba ing Indonesia lan donya, Bu. Peran Museum Sangiran babagan evolusi manusia purba wonten Indonesia lan dunia. Nggih, Jadi evolusi manusia purba sing enten Sangiran iki niku 50% sampai 100 individu fosil manusia purba Homo erectus niku ditemokne ing situs Sangiran. Jadi Sangiran niku sampun mewakili 75% penelitian fosil manusia purba ing donya. Mboten teng Sangiran mawon. Dados Sangiran ini sebagai tempat kangge belajar ing kabeh pelajaran ing Indonesia wonten ing donya ugi. Ya sampun nggih, Bu, matur suwun nggih, Bu. Sami-sami. Sugeng siang rencang-rencang kula Yovan, kula nyuwun pangampunten rumiyin. Menawi kersa kula nyuwun pirsa saking panjenengan babagan situs Sangiran. Nggih. Kados pundi menungsa purba saged damel piranti-piranti ingkang sae kangge ngreksa gesangipun. Dene ing wekdal punika pamikirane taksih prasaja. Oh, nggih. Berarti nggih, riyen menika manusia purba nika saged damel napa piranti-piranti ingkang sae ya amargi kahanan, Mas. Karena sampeyan kan tesih napa dereng enten napa waja, dereng enten napa nika wesi nggih. Berarti nika kagem batu mawon. Dadi batu nika dipecah terus dipun napa niku padus sing runcing napa sandhep. Lah menika kangge nggih gaman berburu. Lah sampeyan niku wekdal niku masalah pemikiran nggih. Manusia nggih, namanya manusia nggih. Perbedaan nggih. Manusia saking kalih hewan niku karena perkembangan peradaban. Niku kan peradaban niku saking pemikiran. Jadi manusia purba nggih mikir saged mikir supados niku napa piranti niku saged kagem berburu napa sasanesipun ngoten niku. Nggih pun matur suwun sanget. Sami-sami, Mas. Nggih.